أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini adalah Jumat pertama di bulan November. Sebagaimana biasa, tahun baru Tahrik Jadid diumumkan pada Jumat pertama bulan November. Di sini disampaikan hujan karunia yang telah Allah Ta'ala turunkan pada periode tahun sebelumnya. Jadi saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentangnya. Pertama-tama, hendaknya diingat bahwa untuk menjalankan segala sesuatu diperlukan dana untuk memenuhi biaya-biaya pengeluarannya. Dalam menjelaskan hal ini, pada suatu kesempatan Hadrat Masih Maud Islam bersabda, setiap nabi mengupayakan gerakan pengorbanan harta dalam menyempurnakan tujuan-tujuannya. Di dalam Al-Quran Karim pun, dalam berbagai corak dan ungkapan, segenap mukmin ditekankan untuk menjalankan pengorbanan harta. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa pengorbanan yang kalian lakukan demi agama, yaitu kalian membelanjakan harta kalian, maka Allah Ta'ala sebagai gantinya menurunkan kenikmatan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allah Ta'ala tidaklah berhutang apapun. Sebagai misal, dalam satu tempat Allah Ta'ala berfirman, ini tentang bagaimana dan betapa banyak Dia menurunkannya. Difirmankan, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Yakni permisalan orang-orang yang membelanjakan harta bendanya di jalan Allah adalah laksana suatu benih yang menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulir mengeluarkan 100 biji, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan menambahnya lebih dari ini. Dan Allah adalah wujud yang memberi keluasan dan maha mengetahui. Jadi inilah permisalan orang-orang mukmin yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Kepada orang-orang yang dengan ikhlas membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak berhutang kepada mereka. Karena di dunia ini pun Allah telah menurunkan karunia-Nya. Dan di akhirat pun Allah menurunkan karunia. Di masa ini, Allah Ta'ala telah mengutus sesosok hamba sejati dari Yang Mulia Rasulullah SAW demi penyebaran agama. Dan segenap pengikut beliau pun telah dibebankan tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya demi isyaat Islam
yakni menyebarkan pesan Islam ke dunia dan mengajak manusia tunduk di hadapan Allah yang Maha Esa. Maka jika mereka menjalankan amanat demikian ini dengan penuh keikhlasan, maka mereka akan menjadi pewaris dari karunia-karunia dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat tertera bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa melalui salat, puasa, dan mengingat Allah Ta'ala, maka harta yang dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Yakni, di samping pengorbanan-pengorbanan harta yang kalian lakukan, hal-hal ini pun adalah penting. Alhasil, dari hadis ini digambarkan tentang sosok mukmin yang sejati, yakni seorang mukmin hendaknya janganlah menganggap bahwa dengan melakukan pengorbanan harta, maka ia lantas berkata bahwa ia telah melakukan pengorbanan harta sekian banyaknya dan kini ia akan diberi ganjaran 700 kali lipat sesuai dengan firman-Nya. Tidak. Karena seiring dengan ini, ia pun harus meninggikan standar ibadah-ibadahnya. Ia harus memperbaiki keadaan jiwanya. Ia harus membasahi lisannya dengan zikir ilahi. Ia harus menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Lalu ia melakukan pengorbanan harta dengan ketulusan serta hanya demi meraih keridaan Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala akan sedemikian rupa menurunkan karunia di mana terkadang manusia pun keheranan dibuatnya. Ada kalanya Allah Ta'ala pun mengabulkan amalan-amalan kita yang sedikit dan ia sedemikian rupa menurunkan karunia-Nya hingga manusia pun terheran. Ini adalah rahmat khas Allah Ta'ala bahwa Dia telah menurunkan karunia-Nya seperti demikian. Dengan ini, maka keimanannya terhadap zat Allah Ta'ala pun bertambah. Keyakinan akan firman-firman-Nya pun semakin bertambah dari sebelumnya. Meski demikian, pada dasarnya hendaknya manusia melakukan upaya agar tidak senang hanya pada hal ini semata bahwa ia telah melakukan sedemikian pengorbanan meskipun ia tidak melakukan amalan-amalan lainnya, karena berpikir bahwa Allah Ta'ala akan tetap memberinya karunia-karunia. Alhasil, orang-orang yang membelanjakan harta pun sangat perlu untuk memperhatikan keadaan rohaninya, supaya kelak dapat menjadi pewaris sejati dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan karunia-Nya kepada para mukmin yang hakiki, dan tidak terhitung contoh-contoh demikian ada di dalam jemaat ini. Contoh-contoh di masa sebelumnya tidak hanya dari kita saja. Ada juga contoh-contoh dari sosok terdahulu yang darinya diketahui bagaimana mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala akan menurunkan karunia-Nya. Dan di masa ini pun terdapat banyak contoh-contoh. Di masa lalu, di antara contoh yang diperlihatkan oleh mereka dari masa lalu, terdapat satu peristiwa tentang Hadrat Rabi'ah Basri, yaitu betapa tinggi ketawakalan berdiri beliau. Suatu saat, beliau tengah duduk di rumahnya, lalu datanglah 20 tamu, sementara di rumah beliau hanya ada 2 kerat roti. Beliau berkata kepada pelayannya, berikanlah kedua roti ini kepada orang miskin. Ketawakalan terhadap Allah Ta'ala pun tampak di sini dalam corak yang ajaib. Sang pelayan merasa sangat khawatir dan ia beranggapan bahwa orang suci ini pun ternyata aneh dan bodoh. Rumahnya telah didatangi oleh tamu, maka hendaknya roti yang tersisa itu diperuntukkan bagi mereka, yakni tamu, bukan lantas dibagikan kepada orang-orang miskin. Maka beberapa saat kemudian, yaitu baru saja pelayannya berpikir demikian dan ia hendak keluar untuk memberikannya, namun tidak lama setelah itu, datanglah suara seorang wanita dari luar, di mana wanita itu adalah utusan dari seorang wanita yang kaya. Ia datang membawa 18 buah roti. Hadrat Rabi'ah Basri lantas mengembalikannya dan berkata bahwa ini bukanlah miliknya. Pelayannya menyarankan agar beliau menyimpannya.
Hadrat Rabi'ah Basri lalu menjawab, tidak. Pelayannya terus meyakinkannya dengan berkata, Allah Ta'ala yang telah mengirimnya. Beliau menjawab, ini bukan milik saya. Pelayannya kembali berkata, ambillah. Alhasil tidak berselang lama, tetangganya yang merupakan wanita kaya itu memanggil pelayannya dan berkata, pergi kemana kamu? Roti untuk Rabi'ah Basri adalah yang berjumlah 20 roti. Dan roti-roti ini bukanlah untuk beliau, tetapi ini harus kamu berikan untuk orang lain. Rabi'ah Basri berkata, 2 roti yang telah saya serahkan itu merupakan suatu jual beli dengan Allah Ta'ala, bahwa dia akan mengirimkan 10 kali lipat banyaknya dari jumlah ini. Jadi, dari 2 roti yang saya korbankan, maka hendaknya akan datang sebanyak 20 roti. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama bersabda, beliau seraya menerangkan peristiwa ini, dan beliau pun mencantumkan berbagai sumber dari Al-Quran Karim. Dalam mengutipnya, beliau bersabda, di beberapa tempat disebutkan bahwa 1 akan diganti menjadi 10. Lalu di beberapa tempat lain, 1 akan diganti menjadi 700. Dan balasan ini adalah sesuai dengan tempat dan kesempatan. Yakni dilakukan pada waktu dan kesempatan manakah kebaikan ini. Seberapa besar pengorbanan yang tengah dilakukan, dan sejauh mana orang yang berkorban itu melakukan pengorbanannya. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, sebagaimana telah saya sampaikan, beliau menerangkan peristiwa Hadrat Rabi'ah Basri ini dan bersabda, demikianlah cara Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya, tetapi janganlah Anda sekalian melakukan hal demikian setiap waktu dengan niat menguji Allah Ta'ala. Janganlah Anda sekalian justru memulai hal ini dengan niat untuk menguji Allah Ta'ala. Ya, jika Anda sekalian telah ikhlas demi Allah Ta'ala, maka tatkala Anda berkorban demikian, Allah Ta'ala pun lantas akan menurunkan karunia-Nya. Alhasil, siapa saja yang membelanjakan harta demi agama Allah Ta'ala, dan ia menyerahkannya demi meraih keridhaan Allah Ta'ala, maka mereka itulah orang-orang yang melakukan pengorbanan hakiki. Meskipun contoh Hadrat Rabi'ah Basri itu berkenaan dengan tamu-tamunya yang datang kepadanya, tetapi orang-orang pun datang kepada beliau dengan tujuan agama. Alhasil, kini Allah Ta'ala telah mengirimkan sosok khadim sejati dari baginda Rasulullah SAW demi menyempurnakan tujuan-tujuan agama. Dan kini upaya-upaya penyiaran Islam dan pengkhidmatan kemanusiaan tengah dijalankan melalui perantaraan wujud ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah setiap tahunnya membelanjakan berjuta-juta pound demi penyebaran literatur-literatur, pembangunan masjid, dan rumah-rumah misi, serta untuk rencana-rencana lainnya. Kebanyakan dana yang didapat dari Eropa dan negara-negara maju dibelanjakan untuk Afrika, India, dan negara-negara miskin lainnya, selain untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran di negaranya. Dana yang mereka kumpulkan di setiap negara mereka itu adalah demi tujuan-tujuan tersebut. Ini adalah semata karunia khas dari Allah Ta'ala, bahwa para anggota jemaat semakin maju dalam pengorbanan mereka dalam upaya memenuhi pembiayaan tersebut, meski keadaan penghidupan mereka sekarang ini tengah buruk. Allah Ta'ala saat ini pun memperlihatkan pemandangan akan bagaimana perlakuan-perlakuannya dan bagaimana Allah menurunkan karunia kepada para Ahmadi yang berkorban itu, baik mereka yang tinggal di negara miskin atau mereka yang tinggal di negara kaya. Mereka memiliki pengalaman mereka masing-masing, di mana mereka melakukan pengorbanan di jalan Allah Ta'ala dengan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan mereka. Saat ini saya pun akan menyampaikan beberapa peristiwa yang darinya dapat diketahui bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan mereka yang telah berkorban ini dan bagaimana semangat para Ahmadi yang mukhlis dalam mempersembahkan pengorbanannya. Para mubayin baru yang baru beberapa waktu saja memeluk Islam dan menjadi Ahmadi, di dalam diri mereka pun serta-merta tengah terlahir perhatian menuju pengorbanan harta. Dan ini berarti bahwa mereka telah memahami ruh pengorbanan harta ini. Dari Liberia ada muallim setempat bernama Muhammad Johnson. Dahulu beliau seorang Kristen, lalu menjadi Muslim, kemudian menjadi muallim. Beliau menuturkan, beberapa bulan yang lalu di kabupaten kami di satu desa telah tertanam benih jemaat sebagai hasil dari upaya pertabligan kami. Penduduk desa ini bersama imamnya lalu masuk ke dalam jemaat.
Ini adalah suatu desa yang kecil dan di sana belum ada akses jalan menuju ke sana. Karena hujan yang terus-menerus, perjalanan untuk sampai ke sana pun sulit. Dalam rangka mengumpulkan candah tarik jadid, kami sengaja tidak berencana datang ke desa itu karena mereka memang baru saja menjadi Ahmadi. Perjalanan ke sana pun sukar dan hanya desa yang kecil, sehingga rencana mengunjungi mereka adalah di tahun depan, di mana saat itu mereka akan disuruh untuk ikut dalam tarik jadid. Beliau menuturkan, suatu hari sang imam di desa itu, yaitu Abu Bukai Sahib, ia secara tiba-tiba datang ke rumah misi Tabme. Setiba di sana, ia langsung menyerahkan sejumlah uang dan menyampaikan bahwa ini adalah candah tarik jadid dari 21 Ahmadi. Tatkala ditanyakan kepadanya, bagaimana Anda dapat tahu hal ini? Anda belum disuruh untuk hal ini. Ia menjawab, saya secara dawam menyimak program-program jemaat di radio, lalu di minggu kemarin tatkala Anda menerangkan tentang gerakan tarik jadid di acara radio, dan Anda pun menerangkan pentingnya hal ini, maka saya pun lantas menyampaikan hal ini ke hadapan jemaat saya. Atas hal ini mereka pun memberikan candahnya. Jadi Allah Ta'ala sendirilah yang tengah memasukkan kesadaran ini ke dalam kalbu mereka. Allah Ta'ala tengah membangkitkan ruh pengorbanan di dalam diri mereka. Amir Sahib Gambia menulis, di satu desa telah diadakan anjuran untuk memberi candah tarik jadid. Semua yang ada di sana adalah para mubayin baru. Seorang wanita berusia 57 tahun bernama Sister Fatu lalu mengeluarkan 200 dilasi untuk candah. Dilasi adalah mata uang di sana. Wanita itu berkata, ini adalah satu-satunya jalan di mana siapapun dapat ikut andil dalam penyiaran pesan Ahmadiyah, yaitu Islam sejati, sebagaimana yang biasa terjadi di masa yang mulia Rasulullah SAW. Ia berkata bahwa itu adalah uang terakhir yang ia simpan untuk membeli makanan bagi suaminya. Ia bukanlah wanita kaya. Ia menyerahkan 200 dilasi dan berkata, uang ini sangat diperlukan untuk tabligh Islam. Saya mengorbankan rasa lapar saya dan menyerahkan sejumlah uang ini. Ia menuturkan bahwa baru saja ia berkata demikian, lantas datang telepon dari putranya yang berada di Swiss, di mana ia berkata bahwa saya telah mengirim 12.200 dilasi. Atas hal ini, wanita itu menangis di hadapan orang banyak dan menyeru, betapa Allah Ta'ala telah menurunkan karunia-Nya pada kita. Ia menuturkan, kini saya akan membayar candah lebih besar. Orang-orang yang berada di sana pun terheran-heran. Sudah 6 bulan lamanya putranya tidak menghubunginya, yaitu tidak menyapa ibunya, sehingga keadaan keuangan ibunya pun memburuk. Tetapi pada saat itulah Allah Ta'ala mengadakan sarana yang sedemikian rupa, di mana saat telepon darinya datang, saat itu jugalah uang untuknya telah dikirim. Peristiwa ini sangat berpengaruh pada diri orang-orang dan membuktikan bahwa Ahmadiyah lah Islam yang sejati. Lalu semua orang di sana berjanji bahwa mereka akan tetap menjadi Ahmadi hingga akhir hayat. Ada satu jemaat di wilayah Gita di bagian barat laut Tanzania. Seorang muallim di sana menulis, ada seorang khadim bernama Abdullah Sahib yang baru baiat beberapa bulan lalu. Suatu hari ia menyimak dari khutbah Jum'ah tentang candah tarik jadid. Ia lalu menyadari bahwa bulan ini adalah bulan terakhir penyerahan candah dan setiap Ahmadi hendaknya ikut ambil bagian sesuai taufik yang dimiliki, meski berapapun jumlahnya, demi meraih keberkatannya. Saat itu Abdullah Sahib sedang tidak memiliki uang. Ia berjanji bahwa esok hari hingga waktu malam ia akan berusaha menyerahkan uang, berapapun itu jumlahnya, untuk candah tarik jadid. Keesokan harinya, ia keluar mencari pekerjaan. Saat itu ada seorang yang tengah membutuhkan tenaga untuk bercocok tanam, dan ia pun memberi pekerjaan kepada Abdullah Sahib. Dan ia sepanjang hari dengan penuh semangat melakukan apapun yang diamanatkan kepadanya. Mungkin dalam keadaan umum, pekerjaan itu dapat dilakukan dalam 2 hari, tetapi ia menyelesaikannya hingga sore hari. Dan uang yang ia dapatkan lantas ia bawa dan serahkan untuk membayar candah tarik jadid. Ia sendiri menuturkan sembari menyampaikan peristiwa ini bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan berkat-Nya dalam niat saya. Dan hanya karena karunia-Nya lah saya mendapatkan taufik untuk ikut dalam pengorbanan harta ini. Jadi kesan ini pun lahir juga
dalam diri beliau. Selanjutnya, dari Kepulauan Solomon, Mubaligh Australia yang dekat dari sana menulis, pada saat kunjungan ke Kepulauan Solomon, selain dilaksanakan program-program tarbiyat dan tabligh, para anggota juga dihimbau mengenai candah kaitannya dengan akhir periode Tahrik Jadid. Di sana ada seorang wanita, suami beliau adalah seorang non-muslim. Keduanya menjalankan usaha peternakan unggas dan sekretaris Tahrik Jadid datang ke rumahnya untuk mengingatkan mengenai candah. Namun beliau sedang tidak ada di rumah. Anak-anak beliau yang memiliki sedikit banyak uang membayarkannya. Ketika wanita tersebut pulang ke rumah, anak-anak menceritakan bahwa sekretaris Tahrik Jadid tadi telah datang. Beliau segera pergi ke rumah sekretaris Tahrik Jadid tersebut dan membayarkan sebesar $1.000 untuk candah Tahrik Jadid. Yang mana atas hal tersebut, sekretaris Tahrik Jadid mengatakan kepada beliau, saya telah menerima candah dari semuanya. Saya sudah menyiapkan daftar perjanjiannya dan menunjukkannya ketika datang. Jadi saya akan memasukkan candah ini untuk tahun depan saja. Beliau mengatakan, tidak, saya telah berjanji kepada Allah Ta'ala bahwa tahun ini saya akan membayarkan sejumlah ini. Masukkanlah ini ke pembayaran tahun ini. Maka atas permintaan beliau, perjanjian yang baru dibuat lagi dan dilaporkan ke pusat pada malam itu. Lalu terdapat pemandangan mengenai bagaimana Allah Ta'ala melipat gandakan. Mubaligh Gini Conakry menulis, di sini ada satu tempat bernama Kafilia. Di daerah tersebut, Mubaligh menyampaikan himbauan mengenai Tahrik Jadid dalam khutbah dan kemudian mengunjungi rumah-rumah secara individu. Mubaligh bertemu dengan seorang pemuda bernama Muhammad Salah Sahib dan memberikan himbauan kepadanya mengenai candah, yang mana beliau saat itu juga mengeluarkan 10.000 Guinea franc dari sakunya dan membayarkannya untuk Tahrik Jadid, seraya mengatakan, ini adalah uang yang saya miliki, yang tadinya akan saya belikan untuk makan siang dan makan malam. Namun hari ini saya akan menahan lapar demi Allah Ta'ala dan meraih keridhaannya. Dan 4 hari setelah kejadian tersebut, Mubaligh menerima telepon dari pemuda ini yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menerima pengorbanan saya. Beliau menuturkan, saya diwawancarai untuk pekerjaan sebagai sopir di sebuah perusahaan pertambangan, dan di perusahaan ini, dengan karunia Allah Ta'ala, saya mendapat kontrak 5 tahun dengan gaji bulanan 5,5 juta Guinea franc. Demikianlah, Allah Ta'ala memberi saya ribuan kali lipat. Beliau telah memberikan 10.000 untuk tahun ini. Peningkatan yang terjadi pada tahun ini adalah 6.600 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, jika aku menghendaki, aku akan melipat gandakannya hingga 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Peristiwa ini merupakan pemandangan dari janji Allah Ta'ala melipat gandakan lebih dari itu. Kemudian Sadr Lajnah Niger menulis, dengan karunia Allah Ta'ala, kami mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan kelas tarbiyat nasional 3 hari yang pertama untuk Lajnah Imailah Niger. Banyak para lajnah yang berpartisipasi. Di dalamnya secara umum dihimbau juga mengenai Tahrik Jadid bahwa masih ada waktu hingga akhir tahun, tetapi berusahalah untuk membayar perjanjian sesegera mungkin. Tetapi pada saat itu juga, seorang lajnah mulai memberikan candahnya. Disampaikan kepada beliau bahwa ini hanyalah himbauan, masih ada waktu. Beliau mengatakan bahwa kami akan membayarnya sekarang juga. Para lajnah lain yang melihatnya juga maju dan mempersembahkan pengorbanan harta, lalu terkumpul sejumlah besar uang. Dengan karunia Allah Ta'ala, hampir di semua tempat di dunia, para lajnah memberikan bagiannya dalam candah-candah sesuai dengan jumlahnya,
dan tidak ketinggalan dari siapapun. Di beberapa negara, terkadang para khuddam dan ansor harus diingatkan bahwa para lajnah telah meningkat dalam pengorbanan. Jadi, Anda juga harus membayar sesuai dengan itu. Muballigh Saint Petersburg, Rusia, menulis bahwa Arsan Beg Sahib adalah seorang warga negara Rusia. Saya mengumumkan tahun baru Tahrik Jadid tahun lalu. Lalu Arsan Beg Sahib mengatakan bahwa beliau akan mempersembahkan 1.000 rubel untuk Tahrik Jadid dan beliau melakukannya tahun lalu. Beliau mengatakan, tahun ini saya berjanji 10.000 rubel. Dan kemudian mengatakan mengenai bisnisnya bahwa beliau akan memulainya. Singkatnya, beliau melunasi perjanjiannya 10.000 rubel pada bulan Juli. Rusia juga sedang berada di situasi yang sulit karena perang Ukraina, namun beliau berhasil melunasinya. Dan nilai mata uang rubel juga turun drastis. Total perjanjiannya adalah 10.000 rubel, yaitu senilai 178 euro. Tetapi dengan melihat kondisi di sana, nominal ini adalah jumlah yang sangat besar bagi beliau. Setelah membayarkannya, beliau mengatakan, selain ini, saya akan terus membayar candah 500 rubel. Dan beliau terus membayar candah 500 rubel setiap hari. Dengan karunia Allah Ta'ala, bisnis beliau sedemikian rupa berberkat, sehingga beliau mendapatkan penghasilan yang besar meskipun kondisi sedang buruk. Setelah itu, beliau meningkatkannya menjadi 1.000 rubel dan ini pun beliau bayarkan setiap hari. Marwa adalah kota di utara Kamerun. Muallim di sana menulis, ini juga merupakan satu peristiwa yang menggambarkan keteguhan iman seorang yang miskin dan bagaimana keberkatan dari canda. Pak Muallim menuturkan, ada seorang mubayyin baru, Abdullah Sahib. Beliau seorang yang sangat miskin. Tahun lalu, beliau menyumbangkan setengah ember, yakni setengah kilogram jagung untuk Tahrik Jadid dan mengatakan, dikarenakan hal ini Allah Ta'ala menganugerahkan kepada saya 5 karung. Yakni 350 kg. Bertambah 70 kali lipat. Beliau menuturkan, tahun ini saya sangat khawatir. Pupuk menjadi mahal, harganya naik, saya tidak bisa membelinya. Saya khawatir panennya mungkin tidak baik. Beliau menuturkan, saya bekerja sekeras yang saya bisa. Allah Ta'ala memberikan keberkatan sedemikian rupa sehingga tahun ini beliau mendapatkan panen berlipat ganda. Dan beliau juga menyerahkan 1 karung berisi 70 kg untuk Tahrik Jadid. Beliau menuturkan, saya juga menyampaikan kepada keluarga saya bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan keberkatan pada kerja keras dan panen saya berkat candah Tahrik Jadid. Bapak Amir Gambia menulis, ini adalah peristiwa-peristiwa kecil, namun sangat berarti bagi para Ahmadi yang miskin. Pate Silse, seorang kawan dari sebuah desa yang baiat pada tahun 2014, mengatakan bahwa sebelum bergabung dengan jemaat, saya tidak mempunyai pekerjaan. Saya berkali-kali berusaha mendapatkan pekerjaan, namun sia-sia. Beliau menuturkan, sejak saya bergabung dengan jemaat, saya telah ikut serta dalam candah, tabligh dan kegiatan-kegiatan jemaat lainnya. Sekarang beliau bekerja di 2 tempat. Dulu beliau pengangguran dan tidak mempunyai rumah. Sekarang beliau membuat rumah yang kokoh. Orang-orang mengatakan bahwa jemaat telah membantu beliau. Sebagai tanggapan, beliau mengatakan bahwa bukanlah jemaat yang telah membantu, melainkan Allah Ta'ala lah yang telah membantu saya berkat candah yang saya berikan. Bapak Amir Indonesia menulis, ada seorang Ahmadi, beliau memiliki sebuah pabrik.
Situasi tidak berjalan dengan baik. Ketika tahun lalu saya, yakni Huzur, menyampaikan beberapa peristiwa dan mengumumkan tahun perjanjian baru, beliau sangat terkesan. Beliau segera menulis perjanjian tahrik jadid 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu dan segera melunasinya. Seminggu setelah itu, Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya kepada beliau dan penjualannya mulai meningkat. Demikian juga sebuah perusahaan yang sebelumnya telah menghentikan bisnisnya dengan beliau kembali lagi dan melakukan pembelian dalam jumlah besar. Beliau menuturkan, tahun ini pendapatan perusahaan saya meningkat berkali-kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Mubalik dari Jerman menulis, Harad Sahib, seorang lajnah dari Wiesbaden diberhentikan dari pekerjaannya. Penghasilannya juga terhenti. Beliau tadinya ingin menelepon suaminya untuk menyampaikan bahwa beliau tidak bisa membiayainya. Beliau menceritakan keresahannya kepada saudara laki-lakinya. Lalu ia mengatakan bahwa satu-satunya solusi adalah berdoalah, berikanlah candah, dan lakukanlah pengorbanan harta. Beliau membayar candah dengan menjual perhiasannya. Setelah 4 hari, sebuah pesan datang dari orang-orang di tempat pekerjaan bahwa beliau diberikan pekerjaan tetap dan gajinya akan menjadi 2.000 euro, yang dengannya beliau juga dapat membiayai suami beliau. Wakilul Mal India menuturkan bahwa di sini ada seseorang yang selalu terdepan dalam pengorbanan harta. Beliau dihimbau untuk meningkatkan perjanjian. Beliau bertanya, berapa banyak yang harus saya tingkatkan? Disampaikan kepada beliau bahwa silahkan saja sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Namun beliau bersikeras kepada mubalik atau utusan dari pusat dengan mengatakan, silahkan tentukan oleh Anda. Maka utusan dari pusat mengatakan, baiklah, tingkatkanlah menjadi 1 juta rupiah. Sebelumnya beliau telah membayar sebesar 500.000 rupiah, lalu beliau meningkatkannya dan juga melakukan pembayaran. Beliau menuturkan, saya memiliki rumah yang tidak terdaftar dan dianggap sebagai kerugian besar. Tetapi dalam beberapa hari setelah peningkatan candah tersebut, urusannya yang sebelumnya tertunda dapat diselesaikan. Jadi, Allah Ta'ala tidak berhutang kepada orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Dia menganugerahkan karunia-Nya kepada setiap orang. Wakilul Mal dari India menulis, seorang dokter dari Kashmir, beliau adalah seorang dosen di Sher Kashmir University. Setelah membayar perjanjian, beliau memberitahu saya bahwa beliau telah dipromosikan menjadi profesor kepala ilmuwan di bidang agronomi dan gaji beliau meningkat pesat. Atas hal itu, beliau juga meningkatkan candah tahrik jadidnya. Seorang wanita dari Mauritius menuturkan bahwa tahun lalu, setelah mendengar beberapa peristiwa berkenaan dengan tahrik jadid, suami saya meminta saya untuk berjanji dengan jumlah yang agak sulit untuk dibayar. Maka saya menulis perjanjian sebesar 75.000 rupiah Mauritius. Beliau menuturkan, saat itu suami saya bekerja di sebuah perusahaan medis. Ada sedikit kenaikan gaji dalam 3 tahun terakhir, tetapi ketika beliau menuliskan perjanjian, beliau ditawari pekerjaan di rumah sakit swasta. Ketika itu, suami juga memberikan hadiah 1.000 rupiah kepada ibunya. Suami mengatakan bahwa rasanya wawancara di mana saya akan mendapatkan pekerjaan dan jumlah yang akan saya dapatkan sebagai gaji akan tidak berbeda jauh dengan apa yang telah saya korbankan. Lalu dilakukan wawancara dan beliau diterima. Dan gaji sebesar 76.000 rupiah ditawarkan kepada beliau. Perjanjian beliau adalah sebesar 75.000 rupiah. Jadi beliau mengatakan bahwa 1.000 rupiah yang saya berikan untuk ibu saya pun dikembalikan kepada saya oleh Allah Ta'ala.
Mubalik Bangladesh menulis, di sini ada seseorang yang sangat banyak menderita kerugian selama pandemi corona. Beliau memiliki banyak tunggakan canda. Ketika diingatkan mengenai canda tahrik jadi dan lain-lain, beliau membayar 11.500 taka dari tabungan istri beliau. Tetapi sisa tunggakannya masih setengahnya lagi. Singkat cerita, Pak Mubalik menuturkan, pada akhir bulan ini, sang istri mengirim pesan untuk datang dan mengambil candah yang tertunggak. Ketika tim kami tiba di sana, beliau membayar 3 kali lipat dari jumlah yang dijanjikan dan melunasi juga tunggakan candah-candah wajib serta menceritakan kabar suka bahwa suatu kebutuhan yang telah ada sejak lama baru-baru ini telah dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Beliau sudah lama mencari sebidang tanah untuk rumah. Ketika beliau mulai membayar canda, Allah Ta'ala dengan cara yang bercorak mukjizat memberikan taufik kepada beliau untuk membeli sebidang tanah untuk membangun rumah. Pendapatan juga meningkat, candah dapat dibayar, dan Allah Ta'ala memberikan taufik untuk membangun rumah. Seorang Ahmadi dari Burkina Faso, beliau adalah seorang guru, menuturkan, saya mendapatkan taufik membeli mobil. Maka para guru lainnya mengatakan, kami juga sama-sama guru, tetapi kami tidak mampu membeli mobil. Pasti jemaat kamu telah membantu kamu. Saya katakan kepada mereka, jemaat tidak membantu saya. Allah Ta'ala lah yang telah memberikan keberkatan pada harta saya berkat canda. Sejak semasa sekolah, saya telah biasa membayar canda dan Allah Ta'ala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada saya. Seorang Ahmadi berkebangsaan Jerman dari Ossenburg menulis, sebuah pertemuan berkenaan dengan tahrik jadid telah diselenggarakan. Saya membawa 500 euro untuk pembayaran tambahan, namun dikatakan bahwa buku kwitansi sudah habis. Saya pulang dan harus membayar tukang yang saya pekerjakan. Pada malam hari, saya melihat mimpi bahwa Huzur mengatakan kepada saya ingin 5.000 euro. Beliau menuturkan, saya beranggapan bahwa maksudnya adalah canda tahrik jadid. Saya ceritakan mimpi ini kepada istri. Ia mengatakan, kita akan membayarkan 5.000 euro untuk tahrik jadid. Beliau menuturkan, tak lama setelah itu, lebih dari 22.000 euro masuk ke rekening saya sebagai bantuan corona. Yang bahkan saya tidak pernah membayangkan sebelumnya. Seorang lajnah dari Kanada menceritakan bahwa suatu ketika beliau menghadapi kesulitan keuangan dan sangat khawatir tentang bagaimana beliau dapat memenuhi perjanjian untuk melunasi canda. Beliau sangat khawatir dan juga berdoa. Niat saya sangat baik. Beliau banyak berdoa, meskipun demikian belum nampak adanya tanda-tanda. Lalu apa yang terjadi? Katanya, suatu malam putri saya sedang mencari dokumen akta kelahirannya dan menemukan dompet yang sudah lama. Beliau menuturkan, beberapa waktu sebelum saya pergi ke Amerika 8 tahun yang lalu, saya pernah menyimpan sejumlah uang di sana untuk pembiayaan dan masih tersisa sebagian dalam dompet tersebut. Lalu saya melupakannya. Ternyata uang yang ada di dalam dompet tersebut persis jumlahnya sama dengan jumlah yang harus saya bayarkan untuk canda. Bagaimana Allah telah membantu dengan cara ini juga. Ketua Jemaat Gini Conakry menulis bahwa ada seorang wanita Ahmadi yang miskin. Beliau biasa mencari nafkah dengan menjual barang-barang sederhana. Selama gerakan tahrik jadid, ketika kami mengunjungi rumah beliau, kami menghimbau beliau untuk dapat membayar canda tahrik jadid. Beliau sendiri mengatakan bahwa saya sangat khawatir karena sumber pendapatan yang kecil ini. Saya memulai usaha ini dengan meminjam uang. Penghasilan yang diperoleh sama saja dengan tidak ada. Bahkan tidak bisa membayar pinjaman. Alhasil, beliau dihimbau dan diminta untuk berdoa. Wanita itu memberikan 20.000 franc Gini, yakni uang yang dimilikinya. Jumlah uang tersebut sangatlah besar bagi wanita miskin yang sedang berjuang menghadapi situasi itu. Beberapa hari kemudian, ketika mubalik kami kembali menemui wanita tersebut untuk suatu urusan, wanita itu dengan gembira berkata dengan suara penuh haru bahwa Allah Ta'ala telah menyelesaikan semua permasalahan saya.
Usaha kecil saya itu telah berjalan dengan sangat baik. Hutang saya juga telah lunas, dan itu semua berkat pengorbanan harta ini. Ada seorang Ahmadi di Tataristan, Rusia, bernama Farid Ibrahimov, mengatakan, sesuatu yang aneh terjadi pada ponsel saya pada musim panas tahun lalu. Katanya, setelah menerima uang dari pelanggan saya di rekening bank online saya, khutbah khalifah tentang kehati-hatian dalam urusan keuangan secara otomatis muncul di HP saya. Beliau mengatakan, ini tidak terjadi sekali, tetapi setiap kali sejumlah besar ditransfer ke rekening saya, hal seperti ini akan terjadi. Saya mengerti bahwa Allah Ta'ala sedang mengingatkan saya untuk memberikan bukti keberadaannya, yakni merupakan suatu kehormatan besar bagi saya, di mana saya dapat berkorban secara finansial setelah bergabung dengan jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Sehingga secara otomatis muncul khutbah atau pesan di ponsel beliau yang memotivasi beliau untuk membayar canda. Kemudian ada seorang wanita mukhlis dari Tanzania yang menuturkan bahwa sekembalinya dari jalsah, beliau ingat bahwa beliau masih memiliki tunggakan canda tahrik jadid. Saat itu tidak nampak ada cara untuk mendapatkan uang, namun ada seseorang yang pernah meminjam uang kepada beliau dan berharap orang itu akan mengembalikannya. Namun ketika ditelepon, orang itu tidak menjawab, bahkan tidak mengangkat telepon. Saat itu pun saya tengah sakit dan biaya pengobatan dan lain-lain juga meningkat dari hari ke hari. Saya juga sangat khawatir tentang biaya sekolah anak-anak. Lalu saya menyuruh anak-anak saya untuk berdoa. Pada saat yang sama azan terdengar, anak-anak mengatakan, mari kita salat dan berdoa kepada Tuhan. Allah Ta'ala pun memperkuat keimanan anak-anak dengan cara ini. Dikatakan, saat ini kita tidak punya uang, mungkin saja Allah Ta'ala mendengar doa kita dan memasukkan ke dalam hati orang yang pernah meminjam uang itu untuk melunasinya. Kemudian ibu dan anak itu berwudu dan salat lalu berdoa ke hadirat ilahi. Bagaimana kudrat ilahi? Sehingga telepon mulai berdering bahkan ketika salat masih berlangsung. Ternyata itu adalah telepon dari orang yang meminjam uang itu. Orang itu berkata bahwa saya sedang berdiri di depan pintu dan datang untuk mengembalikan uang Anda. Orang itu menuturkan, ketika saya sedang berdiri di halte bis menunggu kendaraan, terdengar suara azan, dan pada saat yang sama saya merasa seperti terdengar suara yang mengatakan kepada saya untuk melunasi pinjaman terlebih dahulu. Untuk itu saya datang untuk mengembalikan uang ini. Ketika wanita dan anak ini mendengar seluruh kejadian ini, hati mereka dipenuhi dengan puji sanjung kepada Allah Ta'ala. Sang ibu mengatakan, puji syukur kehadirat ilahi. Anak itu berkata, coba lihat, setelah salat kita mendapatkan uangnya. Lalu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Ikram Jan Sahib adalah seorang pria dari Saint Petersburg. Beliau mengatakan bahwa saya selalu berdoa untuk kelapangan rezeki supaya saya dapat membantu orang yang membutuhkan dan terutama untuk membayar canda, dan itu selalu terjadi dengan cara yang aneh. Katanya, terakhir kali saya memiliki 3.000 rubel, lebih sedikit, dan ketika itu adalah hari terakhir untuk membayar canda. Ketika bekerja, 2 orang tiba-tiba datang menemui saya. Salah satunya memberi saya 1.000 rubel, dan yang kedua memberi saya 2.000 rubel. Dan ini tidak pernah terjadi pada saya sebelumnya, karena saya dulu biasa mendapatkan 300 hingga 500 rubel dari pekerjaan. Sekarang saya memberikan kelebihan penghasilan saya di jalan Allah Ta'ala.
Jadi ini adalah beberapa peristiwa yang telah saya sajikan. Sekarang bagaimana Allah Ta'ala memberkati orang-orang yang mempersembahkan pengorbanan harta secara tulus. Sekarang saya juga akan mengumumkan tahun baru Tahrik Jadid setelah itu. Tahun ke-88 telah berakhir pada tanggal 31 Oktober dan tahun ke-89 telah dimulai pada tanggal 1 November. Alhamdulillah, jemaat mempersembahkan 16,4 juta pound sterling dalam sistem keuangan Tahrik Jadid tahun ini. Meskipun kondisi ekonomi dunia memburuk dengan cepat, namun dari sisi penerimaan 1,1 juta pound sterling lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya dengan karunia Allah Ta'ala, yaitu meningkat 1,1 juta pound lebih. Seperti sebelumnya, dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ini juga jemaat Jerman menempati urutan pertama di antara jemaat sedunia. Pakistan juga telah banyak berkontribusi dalam hal pengorbanan, tetapi kondisi ekonomi di sana buruk disebabkan jatuhnya nilai mata uang sehingga terjadi penurunan. Dari sisi pengorbanan lainnya terjadi peningkatan. Meskipun Jerman menempati posisi atas, tetapi telah menurun relatif dari sisi mata uang lokalnya. Dan sebagaimana terjadi peningkatan di UK dan Amerika, jika terus mengalami peningkatan, bisa bergerak lebih tinggi lagi. Demikian pula, Kanada juga meningkat, Australia juga meningkat, India juga meningkat, candah jemaat Ghana juga meningkat. Berdasarkan kinerja, jemaat-jemaat yang perlu disebutkan adalah Belanda, Perancis, Swedia, Georgia, Norwegia, Belgia, Birma, Malaysia, Selandia Baru, Bangladesh, Kiribati, Kazakhstan, Tataristan, Filipina, dan jemaat di Timur Tengah. Berdasarkan penerimaan total di antara jemaat-jemaat di Afrika adalah Ghana diikuti oleh Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Liberia, Uganda, Sierra Leone, dan Benin. Berdasarkan pembayaran per kapita, Amerika Serikat menempati urutan pertama, diikuti oleh Inggris dan Australia. Jumlah total yang ikut serta dalam pengorbanan Tahrik Jadid adalah 1.594.000 orang dengan karunia Allah Ta'ala. Di antara negara-negara Afrika terkemuka yang meningkat dibandingkan tahun lalu adalah Nigeria, Guinea-Bissau, Kongo Brazzaville, Guinea Conakry, Tanzania, Kongo Kinshasa, Gambia, Kamerun, Pantai Gading, Niger, Senegal, dan Burkina Faso. Rekening daftar awal tetap berlangsung dengan karunia Allah Ta'ala. 10 jemaat teratas di Jerman adalah Rodermark, Rodgau, Mehdiabad, Nidda, Cologne, Pforzheim, Neuss, Pinneberg, Osnabrück, Freiburg, dan imarat lokal di antaranya Hamburg, Frankfurt, Gross-Grau, Wiesbaden, Dizenbach, Riedstadt, Morfelden, Roselheim, Darmstadt, dan Mannheim. Dalam hal penerimaan total di Pakistan, pertama Lahore, kedua Rabwah, ketiga Karachi. Di antara 10 distrik, Sialkot yang pertama, Islamabad, Gujranwala, Gujarat, Umerkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Sargodha, Quetta, Lodran. Umerkot dan Mirpur Khas merupakan daerah yang beberapa hari terakhir dilanda banjir akibat hujan. Meskipun demikian, pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang di daerah ini besar dengan karunia Allah Ta'ala.
Dalam hal penerimaan, jemaat-jemaat perkotaan Pakistan yang paling banyak memberikan pengorbanan adalah Imarat Township Lahore, Imarat Darul Zikr Lahore, Imarat Model Town Lahore, Imarat Mughalpura Lahore, Imarat Allama Iqbal Town Lahore, Imarat Baitul Fazl Faisalabad, Imarat Azizabad Karachi, Imarat Delhi Gate Lahore, Imarat Karimnagar Faisalabad, Imarat Sardar Karachi. Di antara 5 wilayah di Inggris Raya, pertama Baitul Futuh, kedua Islamabad, Masjid Fazl, Midlands, Baitul Ihsan. Dan 10 jemaat terbesar di Inggris berdasarkan penerimaan total adalah Farnham, Southshim, Islamabad, Watches Park, Walsall, Gillingham, Fazl Mosque, Ewell, Aldershot South, dan Putney. Berdasarkan penerimaan total jemaat-jemaat kecil adalah Spin Valley, Ketley, North Wales, Northampton, Swanley. Dalam hal penerimaan total jemaat-jemaat Amerika di antaranya Maryland, Los Angeles, North Virginia, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Oshkosh, South Virginia, Atlanta, Georgia, North Jersey, York. Berdasarkan penerimaan total imarat lokal Kanada, Vaughan, Fish Village, Calgary, Vancouver, Toronto. 10 jemaat teratas India dalam hal pengorbanan adalah pertama Coimbatore, Tamil Nadu, Kadian, Hyderabad, Karulai, Pathaprem, Calicut, Bangalore, Melapalam, Kolkata, Kerang. Di antara 10 provinsi dalam hal pengorbanan di India, pertama Kerala, kedua Tamil Nadu, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi, Maharashtra. 10 jemaat teratas di Australia, Castle Hill, Melbourne, Longwarren, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Penrith, Perth, Parramatta, Adelaide West, ACT Canberra, Brisbane, Logan East. Demikianlah peringkatnya. Semoga Allah telah memberkati harta kekayaan dan jiwa semua orang yang mempersembahkan pengorbanan harta. Jemaat Inggris juga telah meluncurkan situs web baru tentang sejarah Ahmadiyah di Inggris. Pekerjaan penyuntingan sejarah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Website yang dikembangkan telah menerbitkan artikel-artikel penelitian tentang upaya Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam untuk menyempurnakan penyebaran hidayah di Barat. Sejarah jemaat Inggris diperkirakan dimulai pada tahun 1913 ketika Chaudhry Zafrullah Khan Sahib datang ke sini. Chaudhry Fateh Muhammad Sial datang ke sini ketika pesan Hadrat Masih Maud alaihi salam telah mencapai Inggris dan negara-negara Eropa lainnya bersamaan dengan pendawaan kemujadidan beliau. Ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam mencetak sepucuk surat dan selebaran berbahasa Inggris sebanyak 8.000 eksemplar, lalu dikirim ke para pendeta terkenal dan dihormati di India dan Inggris, dan juga kepada para pemimpin masyarakat dan agama di berbagai tempat yang mungkin untuk terjangkau pesan ini pada waktu itu guna memenuhi hujjah. Contohnya adalah di Inggris, seorang politisi bernama Charles Bridlaw, seorang ateis, telah menerima undangan beliau alaihissalam pada tahun 1885. Dimuat oleh surat kabar lokal bernama Core Constitution, edisi 8 Juni 1885. Begitu juga Henry Steele Alcott, salah satu pendiri The
Theosophist Society juga menerima undangan ini pada tahun 1886 yang dimuat pada edisi September 1886 di dalam surat kabarnya The Theosophist. Di situs web ini telah disiapkan sebuah timeline era yang diberkati dari Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam, di mana fakta-fakta berdasarkan pesan kebenaran di barat telah diuraikan. Juga timeline ini telah disiapkan dengan nama Muballigh Perintis, di mana para muballighin awalin termasuk sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam diperkenalkan dan disebutkan juga rekam pengkhidmatan mereka di Inggris. Begitu juga penelitian rinci tentang nubuatan Hadrat Masih Maud alaihi salam telah diterbitkan berkenaan dengan pendeta Pigot. Demikian pula artikel penelitian berdasarkan sejarah telah diterbitkan yang akan menjelaskan kepada generasi muda apa tujuan sebenarnya dari mereka dan nenek moyang mereka datang ke negara-negara ini. Alamat website ini adalah history.ahmadiyya.uk. Ini akan dimulai dari hari ini. Memang ini sudah dimulai, tetapi mereka ingin melakukan peresmian formal pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.